Selamat datang kembali di channel TV Baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga klik like. Semoga video yang akan kita putar ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung membahas soal pertama, silakan kalian pause videonya, kalian baca, lalu pilih opsi yang terbaik menurut kalian, kalian tulis di kertas ya. Namun di situ kalian akan mengetahui skor akhir kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa menghitung sendiri seperti itu. Kalian di akhir akan betul berapa. Nah, saya bacakan. Anda sudah berjanji kepada kedua anak Anda untuk mengajak berlibur pada hari Minggu ini. Pada saat waktunya tiba, saat Anda hendak berangkat ke tempat wisata menggunakan mobil, tiba-tiba tetangga Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengantar istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit dan menggunakan mobil. Nah, di sini adalah mobil Anda ya. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini kalau kalian dihadapkan kepada dua hal sekaligus yang harus segera diputuskan ya. Kalian harus bisa memprioritaskan mana sih hal yang harus diprioritaskan ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang mendesak, yang lebih penting. Nah, di sini kan antara dua hal ya. Jadi, mengantarkan tetangga Anda yang akan melahirkan ke rumah sakit atau tetap melaksanakan rencana kalian ya, janji kalian kepada anak-anak Anda yang sudah lama dijanjikan ya. Yang A ini kalian menolak ya. Itu kurang tepat. Mengapa? Karena yang lebih mendesak adalah masalah tetangga Anda ya yang sudah melahirkan. Sedangkan clue di soal di situ bahwa tetangga kalian tidak memiliki mobil ya tampaknya ya. Makanya meminta tolong Anda. Dan juga sepertinya Anda ini adalah tetangga terdekat. Maka kurang tepat dilakukan bahwa jika kalian akan menolak ya, alangkah lebih baiknya kalian itu menerima ya atau memberi bantuan seperti itu. Nah, kalau yang B ini sebenarnya kan menolak juga ya, namun bahasanya saja yang lebih halus, intinya tetap kalian menolak. Di sini kalian meminta maaf terlebih dahulu. Jadi ini lebih halus daripada opsi yang A. Kalau yang C menyarankan tetangga untuk menggunakan ambulan desa. Nah, di sini mengapa kurang tepat? Karena ini akan memakan waktu ya. Sudah jelas-jelas di situ tetangga kalian akan melahirkan. Di sini kan masih akan pergi ke kantor desa atau masih akan menelpon seperti itu ya. Jadi itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Juga kalian tidak membantu secara langsung ya, jadi kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang D, karena yang D ini bukan berarti kalian membatalkan janji kalian kepada anak-anak kalian. Jadi mungkin diprioritaskan dahulu mengantar tetangga ke rumah sakit ya. Jadi setelah itu baru kalian bisa melanjutkan rencana kalian atau pergi jalan-jalan bersama keluarga. Kalau yang E kan di sini kan langsung memutuskan ya bahwa kalian akan membatalkan rencana kalian ya. Di sini anak kalian itu akan dirugikan atau akan merasa kecewa ya. Padahal kan kalau janji itu harus ditepati. Nah, kalau anak-anak itu kan seperti itu ya. Mereka itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukan hal yang benar-benar bijaksana ya. Jadi kita harus jelaskan dahulu kepada anak-anak kita akan mengantarkan tetangga kita ke rumah sakit, baru setelah itu akan pergi jalan-jalan ya untuk melanjutkan rencana kalian. Nah, opsi yang D ini yang paling aman untuk dilakukan ya, atau yang paling bijaksana juga. Soal berikutnya, Anda adalah seorang pegawai P3K guru yang baru diangkat. Ketika sedang akan berangkat menuju sekolah, tiba-tiba tetangga di depan rumah Anda meninggal dunia. Padahal Anda sedang terburu-buru dan hampir terlambat. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini ini tampaknya yang akan dinilai bukan aspek profesionalisme ya, karena ini soal sosiokultural, jadi ini berkenaan dengan hubungan kita dengan orang lain ya. Sosial seperti itu. Di sini adalah dengan tetangga. Jadi kemungkinan yang dinilai adalah aspek orientasi terhadap orang lain. Jadi kurang tepat kalau kita tidak membantu ya, karena di situ jelas-jelas sedang berduka ya. Jadi itu sangat mendesak seperti itu. Jadi memang butuh bantuan kita.
Jadi kita cari opsi yang paling bijak lah ya. Kalau yang A, ini kalian tidak membantu ya, padahal itu sangat dibutuhkan. Karena kalau dari ilustrasi soal, ini adalah tetangga terdekat kalian. Karena kalian sedang menyaksikan ya saat Anda sedang akan keluar dari rumah kalian untuk berangkat, lalu ada tetangga yang meninggal ya. Jadi kemungkinan ini adalah tetangga dekat kalian. Jadi kalau misalnya seperti ini, jadi alangkah baiknya kita bantu dahulu ya. Nah, di sini yang B ini kurang tepat karena kalian ini sampai tidak masuk ya. Jadi sebenarnya silakan kalian bantu dahulu, jadi setelah itu kalian bisa pergi ke sekolah. Namun alangkah baiknya kalian itu meminta izin kepala sekolah terlebih dahulu ya, menginfokan, memberitahukan, entah itu menelpon, SMS, atau WA, tapi yang paling baik adalah menelpon ya, bahwa kalian akan datang terlambat karena akan membantu tetangga kalian terlebih dahulu ya. Jadi yang paling baik itu adalah opsi yang D. Karena opsi yang E ya. Karena kalau opsi yang D ini tidak izin ya. Tiba-tiba kalian akan masuk terlambat saja karena ingin membantu tetangga. Nah, sebaiknya kalian izin terlebih dahulu. Nah, di sini kalau yang C, kalian walaupun memberitahu kepala sekolah kalian, tapi kalian tetap tidak akan masuk ya. Jadi kurang tepat ya. Jadi kalian selesaikan satu persatu dahulu lah ya. Soal berikutnya, teman Anda hendak meminjam uang kepada Anda. Anda sudah lama tidak berhubungan dengannya. Dan Anda pernah mendengar bahwa ia pernah tersandung kasus narkoba. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini opsi yang terbaik itu jangan langsung menolak atau jangan langsung memberi ya. Jadi kita tidak boleh langsung memutuskan begitu saja. Walaupun ilustrasi di soal dia itu pernah tersandung kasus narkoba, jadi kan di situ Anda sudah lama tidak bertemu ya. Jadi belum tentu juga dia tidak berubah. Siapa tahu dia sudah berubah jadi orang baik, sudah tidak memakai narkoba lagi. Namun kita juga tidak bisa memutuskan seperti itu. Jadi siapa tahu dia tetap saja seperti itu ya, tetap memakai narkoba. Bisa saja uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Maka dari itu, opsi yang harusnya dipilih itu jangan langsung menolak dan jangan langsung memberikan pinjaman ya. Jadi kalian harus menanyakan dahulu maksud dan tujuan ia meminjamkan uang. Jadi di situ kemungkinan akan lebih jelas lah ya. Jadi kalian selanjutnya bisa memutuskan. Jadi kalau alasannya bisa diterima dengan fakta-fakta yang kalian ada, yang kalian lihat dan dengar, barulah kalian bisa memutuskan seperti itu. Namun jika memang benar dia itu meminjam untuk hal baik, bisa kalian berikan uang itu. Namun jika alasannya tampak aneh atau berbelit-belit, mencurigakan seperti itu, kalian bisa memutuskan bahwa kalian tidak akan meminjamkan uang seperti itu. Nah, yang lain di sini kan, kalau yang D menasehatinya agar segera tobat dan menjauhi narkoba. Nah, ini kan kita tidak tahu ya, karena kalian sudah lama tidak bertemu dan tersandung kasus narkobanya itu, kalau dari soal tidak dekat ya, jadi bisa jadi sudah jauh dan pada kenyataannya dia sudah ada di luar, tidak ditahan lagi. Jadi yang D itu kurang tepat dilakukan. Jadi bisa saja dia sudah taubat. Kalau kalian melakukan hal ini, kemungkinan dia bisa sakit hati dan lain sebagainya ya. Jadi yang paling tepat itu adalah menanyakan dahulu ya. Nah, yang E ini juga kalian langsung menolak ya. Soal berikutnya, saat Anda sedang berjalan-jalan di sebuah taman, Anda bertemu dengan guru Anda yang dahulu terkenal killer. Guru Anda sudah tampak sangat tua dan sepertinya tidak ingat lagi kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kalau kalian dihadapkan dengan hal seperti ini, yang paling baik adalah menyapa tetap ya. Karena walaupun killer, beliau tetap guru kita ya. Yang harus kita hormati ya, sampai kapanpun itu, walaupun kita sudah sukses dan lain sebagainya, kita harus tetap menghormati dan memperlakukan beliau sebagai guru kita ya, karena sudah berjasa. Nah, memberi salam ini bagus ya, namun hanya memberi salam saja. Kalau yang B ini bagus, menyapa dan menanyakan kabar. Menyapa itu kan juga bisa mewakili memberi salam ya. Nah, namun yang lebih baik dilakukan adalah mencium tangan di sini ya. Jadi kalau hanya menyapa dan menanyakan kabar itu kan masih umum ya.
sama teman juga bisa menyapa ya, jadi tidak jelas menyapanya bagaimana. Nah, kalau mencium tangan ini bagus untuk dilakukan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada orang yang sudah berjasa kepada kita. Dan berbincang sebentar ini juga mewakili ya, menyapa dan menanyakan kabar. Jadi dalam perbincangan tersebut kita bisa menanyakan kabar dan lain sebagainya, atau kita bisa mengingatkannya bahwa saya adalah murid beliau seperti itu. Nah, kalau yang D dan E ini tidak baik dilakukan ya. Mengapa? Karena di situ kalian seperti kacang lupa kulitnya lah ya. Jadi tidak boleh dilakukan hal seperti ini. Jadi kalau kalian di jalan ketemu guru, silahkan salim ya. Salimnya adalah mencium tangan, lalu menanyakan kabar. Itu berbincang sebentar ya, sudah mewakili. Soal berikutnya, Anda dan istri Anda merupakan warga baru di lingkungan rumah Anda. Karena Anda baru pindah dari luar kota, Anda mempunyai istri bule. Istri Anda terbiasa menggunakan pakaian terbuka saat di rumah, karena sudah menjadi kebiasaan. Namun sepertinya tetangga Anda kurang menyukai hal tersebut, terutama tetangga perempuan yang sudah menikah karena dianggap mengalihkan perhatian suami mereka. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kalian harus mengetahui pasti ya masalahnya apa. Di sini clue di soal adalah mengenai pakaian ya. Jadi pakaian istri Anda itu terlalu terbuka. Jadi kita menyelesaikan langsung ke intinya saja ya, berkenaan dengan cara berpakaian. Kalau yang A ini kan tidak menyelesaikan masalah ya. Benar bahwa perbedaan itu adalah biasa ya. Namun karena kita tinggal di situ, apalagi kalian ini adalah orang Indonesia sendiri ya. Jadi kalian harus menghormati budaya Indonesia seperti itu. Jadi manapun kalian tinggal, kalian harus mengikuti aturan di daerah tersebut. Atau apa yang menjadi lumrah ya di daerah tersebut. Kalau yang B, di sini daripada menggunakan kata menegur, lebih baik kita menggunakan kata menasehati ya. Jadi pemilihan katanya lebih baik. Jadi kalau dalam soal sosiokultural ini atau soal manajerial, terkadang pemilihan kata itu benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi mana yang lebih bijak, mana yang lebih halus. Nah, kalau yang C ini kan sebenarnya bisa dilakukan, namun ini tidak ke intinya ya. Jadi intinya itu kan hanya masalah pakaian ya yang menjadi masalah, cara berpakaian. Nah, di sini bukan karena tetangga kalian itu tidak kenal ya kepada kalian, jadi hanya masalah berpakaian saja. Jadi misalnya kalau kenal namun sudah kenal, sudah bersilaturahmi seperti itu ya, namun pakaian istri Anda tetap terbuka, nah itu kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi ini langsung ke intinya ya. Jadi kalian menasehati istri kalian untuk berpakaian lebih tertutup ya, agar tidak menarik perhatian orang. Kalau yang E ini, kalian perhatikan bahwa di sini menasehati untuk bersikap sopan ya. Di sini kan istri kalian tidak berkenaan dengan sikap ya. Jadi tidak dikatakan bahwa istri kalian ini tidak sopan perkataannya atau tingkah lakunya atau sifatnya dan lain sebagainya, hanya cara berpakaiannya saja. Jadi kita harus selesaikan masalahnya itu ke intinya ya. Soal berikutnya, di kampung saya akhir-akhir ini banyak warga yang kemalingan ya di sini ya. Usul saya agar lingkungan dapat berjalan aman dan terkendali, maka seharusnya, nah di sini clue-nya adalah di kampung ya. Kalau di kampung itu kan ada istilahnya siskamling, jadi ini yang paling baik dilakukan ya. Juga melakukan pendataan ulang warga kampung, dan kita berkoordinasi kepada polsek terdekat. Nah ini aman untuk dilakukan ya, dan lebih baik dilakukan daripada opsi lainnya. Soal berikutnya, seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Maka yang saya lakukan adalah, nah di sini clue-nya adalah teman kalian tuh sering sakit ya. Jadi alasannya itu bukan karena malas atau dan lain sebagainya. Jadi benar-benar karena hal yang tidak dibuat-buat ya. Jadi benar-benar sakit. Nah, kalau yang A ini kurang bijak dilakukan ya. Kalau yang B memberi tugas yang dia mampu kerjakan, nah ini bisa dilakukan ya. Namun kita lihat opsi yang lainnya dahulu. Tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. Ini kurang tepat dilakukan karena jelas-jelas teman kalian sakit ya. Jadi kemungkinan dia tidak akan mampu ya, tidak akan meringankan beban dia ya. Bisa-bisa dia akan tambah sakit ya. Kalau yang D ini kurang tepat dilakukan karena sebenarnya dia harus tetap mandiri ya menyelesaikan tugas-tugasnya.
Namun tidak saat itu ya, tidak saat dia sedang sakit. Jadi kalian itu bisa menunda dahulu sampai dia mampu ya. Jadi opsi yang E ini lebih baik daripada opsi yang B. Kalau yang B ini kan kalian perhatikan tetap memberikan tugas ya, intinya. Jadi sebenarnya saat itu dia sedang sakit dan saat itu dia tidak mampu. Jadi kita harus tunda dahulu sampai dia mampu. Soal berikutnya, pagi ini Anda bangun lebih awal daripada biasanya dan berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Saat di perjalanan menuju kantor, Anda melihat dua orang yang sedang berkelahi dan saat itu jalanan sedang sepi. Mereka berdua tampak sudah sejak tadi berkelahi karena sama-sama mengalami luka serius, namun keduanya tidak tampak sedang memegang benda berbahaya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini clue-nya mereka itu tidak memegang benda berbahaya ya. Jadi ini tidak berbahaya untuk kalian jika kalian akan melerai. Juga kan di situ clue-nya mereka sudah tampak sejak tadi ya berkelahi dan sama-sama sudah mengalami luka serius. Nah, alangkah baiknya kalian segera melerai ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bisa-bisa keduanya ini fatal ya, sama-sama luka parah seperti itu. Atau lebih parah lagi, bisa-bisa keduanya ini kehilangan nyawa mereka ya. Jadi di situ yang paling tepat adalah melerai. Lagian kan mereka tidak memegang benda tajam ya, ini juga tidak berbahaya kepada kalian seperti itu. Nah, di sini juga tidak dijelaskan ya bahwa sebenarnya kalian ini adalah laki-laki atau perempuan, dan juga yang berkelahi ini juga laki-laki atau perempuan ya. Jadi tidak jelas seperti itu. Jadi opsi melerai itu baik ya untuk dilakukan. Nah, kalau yang B masih meminta tolong orang sekitar, ini kurang tepat. Mengapa? Karena di situ sudah jelas sangat sepi ya keadaan jalanannya. Kalau yang C ini tetap akan memakan banyak waktu lah ya untuk menelpon dan juga pihak kepolisian untuk hadir. Jadi akan tambah lama lagi. Jadi bisa berbahaya kepada dua orang tersebut. Melanjutkan pergi ke kantor agar tidak terlambat. Nah, di sini sepertinya yang dinilai bukan aspek profesionalisme ya. Mengapa? Karena di situ dikatakan bahwa Anda bangun lebih awal biasanya dan berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Jadi kalian masih ada waktu lah ya untuk melerai kedua orang tersebut. Kalau yang E ini kurang tepat dilakukan karena tidak cepat tanggap seperti itu ya terhadap sesuatu hal darurat di depan mata Anda. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Nah, apa tidak terlalu berbahaya ya bagi kita? Nah, clue di soal itu, mereka tidak memegang benda tajam atau hal-hal berbahaya lainnya, dan mereka sudah sejak tadi ya berkelahi. Jadi kemungkinan tenaga mereka sudah terkuras ya. Jadi kalian ini mungkin kemungkinan besar mampulah ya melerai kedua orang tersebut. Jadi opsi A itu lebih baik dilakukan. Soal selanjutnya, saat berada di keramaian, teman Anda datang kepada Anda. Anda merasa ada yang aneh seperti bau tidak sedap dari pakaian teman Anda yang sedang ia pakai. Ia tampak tidak menyadarinya, namun tidak dengan orang-orang. Jadi kemungkinan di sini orang-orang menyadarinya ya. Sebagai teman, apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini kalian harus mengingatkan teman kalian. Kalau tidak, dia akan berlama-lama ya di situ dan akan semakin mengganggu perhatian orang ya, karena di situ ia tidak menyadarinya, namun tidak dengan orang-orang, jadi orang-orang menyadarinya. Jadi kalau membiarkan saja, kalian ini justru akan membuat teman kalian tambah malu ya. Nah, yang B ini Anda berbisik kepada teman Anda, memberitahukan untuk segera pulang dan ganti baju, ini bisa dilakukan ya. Namun kita lihat opsi yang lainnya lagi. Nah, daripada berbisik ya, lebih baik mengirim SMS ya. Mengapa? Kalau berbisik itu kan masih ada kemungkinan kecil untuk orang mendengar ya. Lalu di sini kan kalian memberitahukan untuk segera pulang. Jadi kalian ini tidak bisa langsung memberikan solusi seperti itu. Jadi biarlah teman kalian itu yang memutuskan ya. Jadi misalnya kalau teman kalian itu membawa parfum, teman kalian kan bisa menggunakan parfum ya untuk mengurangi bau tidak sedapnya. Atau kalau misalnya teman kalian tidak membawa, ya terserah teman kalian apa yang akan dia lakukan selanjutnya ya. Jadi misalnya pulang, ganti baju, dan lain sebagainya. Jadi yang paling baik adalah mengirim dia SMS ya. Memberitahukan apa yang kalian rasakan, barulah dia sendiri yang akan memutuskan apa yang akan dia lakukan.
Nah, kalau yang D di sini benar ya dilakukan, namun di situ tidak jelas mengatakannya caranya gimana, dengan lantang, dengan lembut berbisik, atau mengirim SMS dan lain sebagainya. Jadi di situ kurang jelas lah ya. Kalau yang E itu juga sama, kurang jelas dilakukan. Jadi yang paling baik dan paling efektif dilakukan itu adalah mengirim SMS ya kepada teman kalian dan memberitahukan apa yang kalian rasakan ya mengenai bau tidak sedap tersebut dari baju ya.